Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang mengikuti secara onsite di gereja dan juga ibadah secara streaming via Facebook. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama 27 November 2022 dengan tema kita kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian dan sembah kita kepada Raja segala Raja yang lahir bagi kita. Hai, mari berhimpun nyanyi rohani metodis 245. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bila
Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan litani penyerangan yang pertama. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari bersukacita dari manapun kita datang, bagaimanapun caranya, kita bersukacita berada di dalam komunitas ini bersama keluarga ini. Ini adalah harapan yang penuh sukacita dan sambutan yang hangat. Ini adalah tempat di mana bersama-sama kita dapat menanti dan menyongsong datangnya kerajaan Allah. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang perjalanannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Kita menyalakan lilin ini sebagai tanda pengharapan kita, harapan yang menggembirakan bahwa kita dapat dipulihkan. Iman kita dipulihkan, kekuatan kita dipulihkan, keyakinan kita dipulihkan, sukacita kita dipulihkan, saat kita menyaksikan dan menantikan janji digenapi bersama semua umat Allah. Kita akan bermasmur bagi Tuhan. Sebelum itu mari kita menaikkan pujian dan sembah kita kepada Allah. Yesus kami puji.
secara berganti-gantian berbalas-balasan ayatnya yang ganjil oleh saya dan ayatnya genap Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. Kita mulai. Nyanyian Syara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara dan teman-temanku dan hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Epistel untuk kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 11 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Mari kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jika ada dari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang ingin mempersembahkan kesaksian, ujian, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan mendengarkan warta jemaat kita selama sepekan. Pimpinan jemaat, pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua dan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GMI Immanuel Banjarmasin. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, doa,
pelepasan dari ikatan roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan sidi, serta pemakaman dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan nomor HP gereja yang tertera. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. 1. Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk persembahan konsumsi pada hari ini dari keluarga Bapak Yang Tampu Bolon dan Ibu Sari Oktarina. Minggu ini adalah minggu pertama, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama. Mari jemaat mempersiapkan diri dalam kesetiaan beribadah dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. 2. Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk kas panitia Natal. 3. Panitia Natal berikut agenda Natal dan Tahun Baru mulai dari Advent pertama hingga ibadah Tahun Baru. 3. Dalam rangka mendukung penggalangan dana Natal, jemaat dapat mempersembahkan janji iman Natal. 4. Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Penerimaan anggota jemaat. Hari ini 27 November 2022 akan diadakan penerimaan anggota jemaat, yaitu anggota persiapan dan anggota penuh bagi yang sudah mengisi data jemaat. Berikut telah tertera hari ulang tahun anggota jemaat di bulan November 2022. Bagi yang belum mengisi data keanggotaan jemaat agar bisa mengambil komisian ke Ibu Charles Eviati. Puji doa sore tengah minggu. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah di gereja, mengundang semua jemaat dan panitia Natal untuk bisa hadir dan berdoa bersama. 5. PGMI. Hari ini 27 November 2022 setelah ibadah, PMI akan berkelas meeting menghimbau semua wanita untuk dapat mengikutinya. 6. Seksi Pemuda-Pemudi. Kelas meeting P3MI gabungan pada hari Kamis tanggal 1 Desember pukul 19 waktu Indonesia Tengah di gereja dengan topik 44. Persekutuan P3MI dipindahkan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 pukul 19 waktu Indonesia Tengah secara onsite di gereja, menghimbau dan mengingatkan kehadiran semua P3MI dan kita jadikan pos meeting serta persekutuan P3MI sebagai sarana membawa jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Berikut telah tertera dari Komisi Pendidikan Agama Kristen program Gemar Membaca Alkitab, dan juga jumlah kehadiran dan persembahan minggu lalu telah tertera pada mata kita. Dan untuk pelayan dan tata ibadah minggu depan, pelayan firman Pendeta James Damanik, pemandu pujian Ibu Sufitri Nainggolan, liturgis Ibu Sufitri Nainggolan, pemandu pujian Mas Dayanti dan Suryani Harefa, pemusik Shoshan Anton Delfrian, pembacaan epistel Michael Tampu Bolon, doa syafaat Meila Serina Tambunan, persembahan Juliana Zega, operator streaming Opelius Gulo, penyambut jemaat Mas Dayanti dan Charles Eviati, sekolah minggu Charles Eviati. Demikian warta jemaat kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Sebelum itu, mari kita kembali menaikkan pujian kita 1000 kali. Tengah dunia
tidak bisa bagi kepada orang lain, saudara menyimpan itu di dalam hati saudara sendiri. Pergumulan yang berat, saudara pikirkan sendiri. Pergumulan hidup yang menekan saudara, saudara tidak bisa menceritakan kepada orang lain. Namun pagi hari ini, sebelum kita bersyafaat sebagai hamba Tuhan, kami menghimbau jemaat sekalian membawa pergumulan saudara pribadi dan meletakkan pergumulan hidup saudara di bawah kayu salib Tuhan, di mana di kayu salib itu Tuhan Yesus mengangkat seluruh beban hidup saudara. Saudara bisa berbagi apapun kepada Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup mengangkat saudara dan memberikan keteguhan hati untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup yang kita jalani adalah satu kesempatan kita untuk melihat bagaimana karya Allah bekerja di dalam hidup dan keluarga kita masing-masing. Saudara sekalian, kita bersyafaat di hadapan Tuhan, membawa pergumulan orang lain, membawa pergumulan bangsa negara kita, dan membawa saudara-saudara kita yang sedang di dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Mari saudara sekalian, kita tetap juga bersyafaat untuk kerinduan jemaat sekalian memiliki tempat ibadah yang permanen, juga pergumulan kita ke depan untuk dapat memiliki pastori yang akan dipergunakan oleh hambanya sekeluarga. Tidak ada yang mustahil Tuhan buka jalan dan memberikan tempat yang tepat, tempat yang memadai buat keluarga Bapak Pendeta James. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menolong kami, Tuhan membawa kami di dalam ibadah hari ini, dan kami percaya Tuhan segala beban kami terangkat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan pada saat firman-Mu diberitakan, maka firman-Mu itu Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan untuk menjalani kehidupan kami dengan lebih bersukacita, dengan lebih tabah, dengan lebih kuat, karena hati kami dipenuhi dengan sukacita surga. Tuhan, kami bersyukur karena gereja-Mu hari ini Tuhan boleh ada GNI Immanuel Banjarmasin ini Tuhan, karena kami bersama-sama bahu-membahu, saling dorong-mendorong, saling tolong-menolong untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja-Mu ya Tuhan. Dan banyak jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan surga. Kelas meeting, pemahaman Alkitab, dan kelompok-kelompok kecil boleh digiatkan, diaktifkan. Khususnya para pengurus, para majelis, kami rindu supaya kami diperlengkapi, dapat sehati melayani buat kemajuan gereja GNI Jemaat Immanuel Banjarmasin ini. Tuhan, persatukan kami di dalam pelayanan Tuhan. Dengan terlebih dahulu kami merendahkan diri untuk tunduk di hadapan Tuhan dan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dibangun secara rohani, juga dibangun secara jasmani. Khususnya Tuhan, kerinduan jemaat-Mu memiliki tempat yang permanen buat gereja kami Tuhan. Buka jalan Tuhan, supaya ada tanah yang bisa dibeli oleh gereja-Mu dan dapat dipakai, dibangun untuk membuat sekolah, untuk memajukan dan juga untuk membangun gereja ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami yang kecil ini Tuhan sudah mengumpulkan pundi-pundi ini ya Tuhan, supaya ya Tuhan dapat dipakai untuk kelangsungan daripada pelayanan gereja-Mu, khususnya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Demikian juga untuk pastori, buat hamba-Mu sekeluarga. Kiranya Tuhan buka jalan, dan pada akhir Desember ini boleh sungguh-sungguh Tuhan dapat dinikmati oleh hamba-Mu sekeluarga. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan menuntun dan memberikan jalan di dalam
kami mencari rumah untuk pastori. Tuhan, kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, mereka yang ada di rumah sakit maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing dalam pergumulan sakit penyakit, mereka memiliki Tuhan Allah yang sanggup untuk memberikan mujizatnya dan memberikan kesembuhan lewat dokter, lewat alat-alat medis maupun lewat obat-obat yang mereka minum. Semuanya diurapi, diberkati oleh Tuhan sehingga mereka dapat memproses kesembuhan mereka ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga Bapa, kami serahkan ya Tuhan, masa raya Advent yang pertama ini Tuhan, membuat setiap gereja Tuhan memiliki pemahaman yang benar akan arti penyambutan akan kedatangan Yesus ke dunia ini, dan suatu perayaan besar di mana dengan kedatangan Juru Selamat ini Tuhan, gerejamu menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kami ya Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang diusahakan oleh jemaat-Mu Tuhan, semua mereka diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat buat gereja maupun berkat buat saudara-saudara mereka yang lain. Terima kasih untuk iman kepercayaan dari saudara kami, Ibu Rita Kuat, Bapak Suwanto, Ibu Lilik Saifuddin dan Bapak Petrus, kami bawa dalam doa supaya mereka mendengar Injil Tuhan dan mereka mengambil keputusan untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk mereka menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang melayani di NPT, guru-guru kami di TK Pelangi Kasih, di Pegunungan Meratus. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia. Apa yang mereka kerjakan berbuah manis untuk anak-anak kecil ini, sehingga mereka memiliki pemahaman ya Tuhan, nanti besar mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa syafaat kami, dan kami berdoa untuk seluruh dari pertengahan hingga akhir ibadah ini, karena Tuhan Yesus sungguh dimuliakan dan Roh Kudus bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mempersiapkan diri Tuhan. Belum mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian dan mulialah Tuhan. Baik, terakhir kita akan menyanyikan dengan berdiri bersama-sama.
dengan hati yang ajaib, yang tidak sekedar atau biasa-biasa saja, tetapi keajaiban-Mu dengan spektakuler, melampaui akal pikiran kami hayati saat ini dalam ibadah ini. Tolonglah kami Bapa menerima firman-Mu dengan leluasa, menerjemahkan kepada seluruh keadaan kami, bahkan juga ke dalam seluruh pergumulan kami. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan tema kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Ada satu kelupaan di warta jemaat kita. Mari kita dukung pelayanan hamba Tuhan kita dalam tim ini. Pada sore hari nanti, Ibu Evangelis Novia Daud akan melayani di GKKA Banjarbaru. Jam 5 ya Bu ya? Desember. Oh itu Desember. Oh bukan nanti sore. Oh, saya lupa baca suratnya. Tapi kita doakan, puji Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja di sekitar kita. Dan siapa tahu tadi kita belum sempat bersenyum ria dengan tetangga kita. Mari salam tetanggamu, ke belakang, ke samping, ke depan. Katakan selamat memasuki Advent yang pertama. Ya, puji Tuhan. Ya kelihatannya supaya kita bisa bersalam-salam dengan leluasa ya. Karena saya lihat banyak salam berdiri. Mari kita semua berdiri, kita naikkan pujian kita. Dalam Yesus kita bersorak. Adakah yang bisa mengiringi musik? Gitar saja ya, karena pemusik kita sedang bersekolah minggu. Dalam Yesus kita bersaudara, tolong pemandu kita dan kita bersalam-salam. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita keluar dari tengah mesin kita. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu keluarga. Jadi kalau sudah ada keluarga familinya gitu ya, berarti tambah sekarang. Kalau belum ada, inilah bahagianya, ada di sini keluarganya, gitu ya. Sebab memang ketika kita memasuki Advent yang pertama itu kan topiknya pengharapan. Jadi kalau ada yang putus harapan, ini tempatnya datang. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu mereka mendapat PHP, ya, di PHP gitu kan, diberi pengharapan palsu. Sekarang dapat pengharapan sejati. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 24.
ayat yang ke-36 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Bapak Ibu silakan menyimak. Kalau sudah menemukan Alkitabnya katakan amin. Amin. Ya, ada yang amin, dia tidak buka apa-apa. Ayo dibuka Alkitabnya, ya. Kalau tidak bawa Alkitab, ya bolehlah dispensasi ya Bu Novi ya. Ya memang seharusnya di gereja jangan buka Android ya, tapi kalau tidak ada bukalah sementara. Tapi jangan buka WhatsApp, buka Facebook, Instagram, apalagi dan lain-lain. Tahan diri gitu ya. Jangan tergoda. Matius 24 ya, ayat 36. Ada kok di warta itu. Matius 24 ayat 36 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Kulkasnya aja mati. Ada yang masak ya? Ya memang kalau ada yang memasak, ada yang ibadah, itu tanda Tuhan larang. Jadi kalau ibadah jangan memasak. Oke, ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu menunjuk ayat sebelumnya ya. Dan di ayat sebelumnya sudah dikotbahkan oleh Evangelis Novia Daud tentang kedatangan Tuhan supaya kita berjaga-jaga. Yaitu kedatangan Tuhan yang pasti datang. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak. Perhatikan bagian ini. Yesus di sorga, Tuhan di sorga, malaikat di sorga, tapi penghuni sorga nggak tahu. Jadi kalau kita penghuni dunia jangan sok tahu kedatangan Tuhan itu. Anak pun tidak. A besar berarti Yesus kan? Hanya Bapa sendiri. Tapi jangan pikiran kita sampai pada satu pemikiran yang keliru. Seolah-olah di sorga itu 3 orang, 3 oknum gitu ya. 3 orangnya maksudnya, oknumnya boleh. Enggak, 1. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Orang Kristen harus tahu loh zaman Nuh. Ya. Karena ternyata di copy paste dari agama sebelah. Katanya Nuh itu beragama Islam. Lah, saya heran dan terkejutnya. Tidak ada Nuh beragama Islam. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Anak manusia ini siapa ini? Sementara yang ngomong ini Tuhan Yesus. Berarti anak manusia itu merujuk kepada diri Tuhan Yesus atau Tuhan secara keseluruhan pada suatu masa. Ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Sebab itu hendaklah kamu
juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kedatangan Tuhan yang tidak terduga. Mengawali khotbah ini, Bapak Ibu Saudaraku, saya mencoba mengajak kita semua berpikir tentang seorang pencuri. Ada di antara kita pernah mencuri? Paling tidak kita pernah mencuri perhatian seseorang. Mungkin kita tidak mencuri secara verbal, barang atau materi kita curi. Tapi paling tidak kita pernah mencuri perhatian seseorang, bisa membuat dia tidak tidur, kepikiran terus, itu sih positif ya. Tapi kalau membuat dia tidak bisa tidur karena mengganggu, karena kita dianggap destruktif, dengan kata-kata jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Tapi yang jelas sudah mencuri perhatian. Nah, pencuri itu di dalam kamus disebutkan mengambil dengan tidak seizin atau melalui perjanjian. Tepat sekali ya. Mengambil dengan tidak seizin. Kalau izin, ya bukan mencuri, ya meminta. Bahkan disebutkan di sana tanpa perjanjian. Ada pencuri yang pernah mau datang ke satu tempat. Halo, Ibu Sufitri, saya mau datang ke rumah Ibu jam 8 atau jam subuh jam 4 nanti mencuri. Kalau ada yang berhalu-halu seperti itu, berarti Ibu Sufitri jam 3 sudah bangun, menyiapkan paling tidak mengunci pintu, bersiap-siap, nyalakan lampu, dan lain-lain. Menghubungi polisi mungkin, dan seterusnya. Tetapi dalam prakteknya tidak ada pencuri yang begitu, datang dengan diam-diam. Bahkan Bapak Ibu, pencuri itu beraksi dengan senyap, tidak mau berisik. Sampai suatu ketika tetangga kami waktu di Jakarta hilang mesin mobilnya di garasi, tapi mobilnya masih utuh. Mobilnya Kijang, keluaran terbaru pada waktu itu. Pada waktu pagi-pagi kan Kijang mesinnya di depan. Lalu dia nyalakan. Kok nggak nyambut mesinnya? Biasanya di starter, kok ini diam saja, nggak ada reaksi apa-apa. Kemarin masih bagus rasanya begitu, akinya juga oke. Dia starter lagi nggak mau. Lalu diperiksalah ke depan, dibuka kapnya. Lah, memang mesinnya tidak ada. Ada yang nyuri. Padahal jam 11 itu dia masih main catur dengan orang yang di depan seberang rumahnya. Di halaman itu, di teras itu main catur. Tidur jam 12. Baru mulai ngorok jam 1. Kira-kira begitu kronologinya. Jam 6 pagi dia starter. Berarti jam berapa? Jam 1 ke jam 5. Beraksi orang itu di garasi mengambil mesin. Mesinnya doang diambil. Bak-baknya semua nggak mau dia. Bukankah hebat? Dan kami gereja dan segang itu, Keramat Jaya Baru itu tempat gereja kita Metodis, bingung minta ampun. Kalau gitu kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Mesinnya aja bisa diambil, lama-lama nanti bisa dia masuk ke rumah, kita dipindahkan, taruh di tempat satpam, pagi-pagi bangun di situ tanpa kita tahu. Karena pencurinya begitu lihai. Dan sampai hari ini tidak ketemu siapa pencuri. Itulah pencuri. Tapi berharap para pemuda ini jangan ada yang rindu menjadi profesi pencuri.
karena dianggap senyap dan membuat spektakuler gitu. Pengen menjadi cita-cita seperti itu, jangan. Bapak Ibu saudaraku, itulah pencuri mempunyai identifikasi, senyap, beraksi, tidak terduga, tidak ada info untuk pemberitahuan, aba-aba, dan seterusnya. Dan dia selalu mencuri apa yang dia suka. Kan tidak pernah mencuri yang dia tidak suka. Selalu yang dia sukailah yang menjadi sasaran pencuriannya. Dan intinya pada bagian itu Bapak Ibu, senyap dan tidak terduga. Nah, seperti seorang pencuri yang tentunya datang dengan tidak ada pemberitahuan. Datang dengan tiba-tiba senyap, demikian juga digambarkan dengan kedatangan Tuhan ke dunia. Khususnya kedatangan Tuhan Yesus nanti yang kedua kali. Lah, terus kedua, yang pertama mana Pak Pendeta? Yang pertama pada waktu dia datang, lahir di Bethlehem, di kandang domba, di padang Efrata itu ada gembala-gembala. Itu kedatangan yang pertama. Memang kalau berbicara kedatangan Tuhan, Tuhan sudah sering datang secara mengejutkan dan tiba-tiba. Bukankah di Taman Eden Tuhan datang? Bukankah pada waktu kejadian air bah itu Tuhan datang? Dan seterusnya dalam bentuk yang disebut dengan penyataan. Seperti pada waktu Musa melihat semak belukar yang terbakar, tetapi tidak terbakar semak-semak itu, ada api. Kan kedatangan Tuhan juga itu. Tetapi yang dimaksud kedatangan di sini adalah dirinya utuh, seperti kita manusia. Hanya pertama waktu dia datang melalui rahim Maria. Itulah yang kita rayakan dengan Natal. Itulah yang dipraktekkan oleh gereja sepanjang 2000 tahun ini yang disebut dengan menyongsong kedatangannya. Jadi mengulang. Itu kedatangan yang pertama menghasilkan, menggenapi nubuat dari para nabi-nabi. Berapa lama Bapak Ibu? Ribuan tahun. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu, kurang lebih 6.000 sampai 7.000 tahun. Jadi jangan berpikir isi dunia ini dan alam semesta ini jutaan tahun. Seperti kata-kata gombal dari sarjana-sarjana saintis itu. Ini jutaan tahun. Udah melalui tes karbon. Nah, benar. Sudah dihitung. Dan lebih dari 7.000 tahun usia dunia ini. Ketika penciptaan itu, Bapak Ibu Saudaraku, berangsur sampai ke depan, dan kita melihat itu bagian daripada rencana Tuhan. Maka Tuhan itu kan sama dari dulu sampai dia memperkenalkan diri, sampai nanti kemudian dia datang ke rahim Maria, sama. Jadi kita tidak menyembah Tuhan yang macam-macam. Kita menyembah Tuhan yang sama, pemilik alam semesta ini, yang menyatakan diri, aku. Yang dikenal oleh penulis-penulis perjanjian lama dengan 4 huruf. Sebab huruf Ibrani itu kan mati. Tapi anehnya huruf-huruf mati itu mereka bisa baca. Seperti orang Rusia, YHWH. Nah, kalau nggak ada vokal hidup, bagaimana membaca itu? Bisa baca YHWH. Kan kita baca Yahweh. Y dengan A itu sudah vokal. Tapi orang Ibrani pintar. Huruf-huruf mati itu bisa mereka baca. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan,
kedatangan Tuhan itulah tentu tidak dengan pemberitahuan. Hanya ada nubuatan-nubuatan, dan itu berlangsung ribuan tahun sampai kemudian digenapi melalui kedatangan Tuhan sendiri ke dunia melalui rahim Maria. Oleh karena itu, kedatangan itu senyap. Digambarkan dengan kedatangan Tuhan, seperti itulah nanti juga kedua kalinya. Hanya diberikan sinyal, tanda-tanda. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang pertama kan kita sudah tahu, ada cacah jiwa oleh pemerintah Romawi, mendaftarkan segala bangsa di mana dia dilahirkan. Makanya Maria dan Yusuf pergi ke kampung halamannya, ke Bethlehem, sebab mereka orang Bethlehem. Mau cacah jiwa, sensus penduduk yang pertama. Nah, itu sejarah Alkitab ini kan tidak bisa dibantah. Ada sensus penduduk, dicek di dalam catatan sejarah pemerintah Romawi sekarang, dengan arsip-arsip itu ada cacah jiwa itu. Tetapi yang menarik pada bagian ini Bapak Ibu, Nas 24 ini, pasal 24 ini, ayat 36 khususnya sampai 44 memberikan penjelasan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi ayat yang kita baca tadi itu Yesus sedang menyampaikan kedatangannya nanti yang kedua, walaupun pada waktu yang pertama itu sudah dia datang dan berbicara, melayani, berkarya pada masa itu. Tuhan menyatakan yang pertama dari nas ini, tidak ada seorang pun yang tahu, ayat 34. Kebanyakan orang-orang percaya, bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia, salah soalnya. Mencoba mencari tahu apa yang Tuhan tidak beritahu. Lupa dia esensi Tuhan itu. Boleh dicari tahu apa yang dia berikan. Harus dicari tahu. Tapi hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan, tidak perlu kita mencari tahu. Itu untuk Tuhan saja. Misalnya, Tuhan itu ayahnya siapa ya? Tidak perlu ditanya nama Tuhan itu siapa. Tuhan kok umurnya usianya berapa ya? Tidak perlu ditanya. Itu tersembunyi dan hanya bagi Tuhan. Tuhan makanannya apa ya? Tuhan berjenggot apa bukan? Tuhan kepalanya pelontos, kebanyakan mikir sehingga rambutnya rontok atau bagaimana? Itu hal-hal yang tersembunyi dan itu hanya bagi Tuhan. Tapi segala sesuatu yang dinyatakan Tuhan, dihamparkan Tuhan, itu untuk kita dan bagi anak cucu kita, kata firman Tuhan, untuk diselidiki, untuk direnungkan, untuk dipraktekkan. Jadi kebanyakan kita kan keliru manusia ini. Yang Tuhan tidak singkapkan pengen disingkap. Tapi yang sudah tersingkap dia tidak mau tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi jangan nanti datang ke gereja, Pak Pendeta, supaya saya persiapan kedatangan Yesus yang kedua. Tolonglah beritahu kapan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang kedua, belajar dari peristiwa air bah dikatakan di sana pada zaman Nuh, ayat 37 sampai 39. Coba kita bandingkan di pasal Kejadian pasal 6 ayat 5, 7, 8 dan juga pasal 7 Kejadian ayat 21. Ada apa di sana? Ini mundur ribuan tahun sebelumnya. Yesus langsung yang mengutip, membuat catatan kaki, footnote, referensi. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 5 maksudnya. Kita mundur ya, boleh dilihat Alkitabnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Ini ternyata penyebabnya air bah. Jadi kalau ditanya berapa jumlah penduduk pada masa Nuh, jadi diperhitungkan tidak sampai juta-jutaan Bapak Ibu. Tetapi kan itu sudah banyak sekali, sama seperti ketika Kain membunuh Habel. Pada masa Habel itu berapa penduduk dunia? Ayahnya bernama Adam, ibunya bernama Hawa. Kain dan Habel. Berarti pada masa itu penduduk dunia ada 4 orang. Lalu dibunuh si Kain 1 orang, maka dia membunuh 1/3 sebetulnya, Bapak Ibu, 1/4 maksudnya. Kan kalau 4 dibunuh 1 kan tinggal 3. Dia bunuh 1/4 penduduk dunia. Jahat benar itu si Kain. Kalau sekarang penduduk dunia berapa? 8 miliar? Sudah tembus 8 miliar ya. Jadi 8 miliar itu 1/4-nya 2 miliar. Setara 2 miliar lah kalau dikonversi yang dibunuh oleh si Kain. Pada masa itu walaupun belum juta-jutaan Bapak Ibu pada masa air bah itu, tetapi perhatikan berapa orang yang diselamatkan Tuhan. Dari sekian ratus ribu itu penduduk bumi pada waktu itu. Jangan berpikir di Sumatera ada penduduk pada waktu itu ya. Jangan berpikir di Papua sudah ada penduduk di situ pada masa itu. Jangan berpikir di Afrika, di Asia, Australia sudah ada penduduk. Dan berpikir nenek moyangnya berbeda-beda, Tuhannya pun pasti berbeda-beda. Apalagi di Arab. Enggak, belum ada. Berarti Bapak Ibu saudaraku, yang selamat cuma 8 orang. Enggak sebanding bukan? Ratusan ribu orang mati dalam air itu. Dan yang selamat hanya Nuh dan istrinya, 3 anaknya. Siapa namanya Suri? Anaknya? Ya, Suri kok lain suaranya sekarang. Tapi dulu sekolah minggu ya Suri ya. Saya karena sekolah minggu ingat, saya menyapit. Ada lagunya itu, cuma saya lupa melakukannya. Karena terlalu lama saya di P2MI. Jadi lupa sekolah minggu itu. Jadi Bapak Ibu, hanya 8 yang selamat. Kira-kira Bapak Ibu saudaraku masuk akal enggak? Iya, masuk akal, tidak masuk akal, begitulah kenyataan. Ratusan ribu penduduk, hanya 8 yang selamat. Jadi kita kalau berbicara tentang keselamatan masuk surga ini, pikirkan perkara-perkara yang saya sebut tentang air bah. Dari sekian ratus ribu penduduk, hanya 8 yang selamat. Dan saya yakin juga ini merupakan satu seleksi. Dari sekian miliar penduduk ini, ya nanti di sana mungkin tidak banyak juga. Walaupun keinginan Tuhan supaya semua diselamatkan. Itu keinginan Tuhan, tapi respon kan bisa berbeda. Walaupun keselamatan bukan karena respon kita, tapi karena anugerah. Belajar dari peristiwa air bah pada zaman Nuh itulah kita diajarkan Tuhan Yesus memaknai kedatangan Tuhan yang akan datang kedua kali. Kehidupan pada masa itu normal. Ada disebutkan di sana tadi, kawin, mawin, makan, minum. Kalau sekarang yang kerja, yang kuliah, yang tiktokan, yang bikin konten dan seterusnya, semua lengkap di situ. Tetapi Nuh mendapat belas kasih Tuhan dan mendapat mandat membuat bahtera. Kira-kira nih, mari coba Bapak Ibu jemaat, khususnya kebanyakan mahasiswa nih, pasti bisa diajak berpikir, ya, deskripsi. Kira-kira pada waktu itu Bapak Ibu, Nuh ini diam-diam aja apa enggak waktu membuat bahtera itu? Senyap-senyap dia pergi ke atas gunung itu bikin bahtera itu. Supaya tidak kedengaran waktu dia memotong kayu itu. Bagaimana caranya? Pasti kedengaran semua orang bukan? Pasti diketahui semua orang karena membuat bahtera itu pasti bukan seminggu. Membuat bahtera itu Bapak Ibu dengan teknologi yang ada pada masa itu bisa berbulan-bulan.
Pasti kedengaran dan dia berinteraksi, berbicara, bersosial. Tetapi apa respon orang itu ya jauh lebih penting. Ternyata respon orang tidak ada. Sebab seharusnya kalau ada respon orang kan yang selamat bukan hanya 8 orang itu atau satu keluarga itu, pasti ada keluarga si Badul di situ. Atau keluarga si Siti di situ. Tapi ternyata tidak dicatat. Itu artinya Bapak Ibu, keselamatan itu tetap pada poin yang disebutkan dengan statement terbatas. Jadi saya baru mengerti keselamatan yang saya terima ini dari Tuhan terbatas. Satu anugerah saya bisa menerjemahkannya dengan baik, tetapi bagi orang lain itu tidak bisa mereka terjemahkan. Dan saya yakin ketika air bah itu sudah mulai naik, baterai itu sudah mau terapung, pasti ada orang mengejar ke tempat tertinggi, bukan? Kalian sih tidak pernah di tempat banjir. Ya. Kalau di tempat banjir itu biasanya kita mencari tempat yang tertinggi. Memang ada orang kebanjiran mencari tempat terendah, ya kelelap juga. Dia selalu mencari tempat tinggi, tempat tinggi, tempat tinggi, tempat tinggi. Lalu ternyata tempat tinggi itu cuma bahtera itu. Dan itulah Bapak Ibu, saudaraku, saya yakin dia akan berteriak, "Hei, hei, tolonglah. Hei, tolonglah kami," sambil berenang. Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Alkitab mencatat dalam kitab Kejadian, sampai semua menjadi tenggelam. Pohon-pohon tenggelam, ya. Bukit-bukit tenggelam, manusia semuanya sudah habis. Walaupun dia pintar berenang, melewati olimpiade renang, seberapa lama dia bisa berenang? 40 hari 40 malam hujan itu. Bagaimana dia berenang 40 hari 40 malam? Nah, itu mah robot itu. Berarti Bapak Ibu saudaraku, catatan firman Tuhan ini tepat. Semua musnah. Maka kemudian mendarat bahtera itu, lalu semua turun dan kembali beranak cuculah anak-anak dari Nuh, Sem, Ham, Yafet. Sama seperti Habel dan anak-anak Adam yang lain memang tidak dicatat. Jadi si Habel ini kawin dengan siapa Pak Pendeta? Gak dicatat. Berarti ada Tuhan yang lain menciptakan manusia dan mereka bertemu. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Liberal sekali penafsiran itu. Berarti kita mengakui ada 2 Tuhan di alam semesta ini. Bukankah di alam semesta ini hanya ada satu Tuhan? Kan hanya ada satu nahoda. Lalu Bapak Ibu, berarti anak-anak Adam dan Hawa lah yang saling menikah. Lalu banyaklah mahasiswa yang pintar-pintar protes. Incest itu Pak Pendeta. Menyalahi hukum biologis. Nanti anak-anaknya pada cacat. Pada pertama itu Tuhan izinkan. Pada zaman Nuh Tuhan izinkan anak-anak itu. Zaman sekarang jangan coba-coba. Pasti terjadi kesalahan biologis itu. Makanya saya tidak mau menikah dengan pariban saya. Walaupun suku kami menganut prinsip pariban. Cantik-cantik pariban saya. Tergiur juga kita, tapi saya ingat, wah, kan masih banyak yang lain. Lalu saya cari yang lain. Cari yang lain ya Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, para pemuda ya. Jadi jangan itu lagi mulai kita membaur. Amin. Yang dari Papua bolehlah lirik-lirik dari Sumatera. Yang dari Sumatera bolehlah lirik-lirik dari Pulau Bamora. Tahu Pulau Bamora? Nah itu kurang gaul. Tahu apa? Maksudnya di situ adalah mereka yang satu yakin dengan kedatangan Tuhan, satu tidak yakin. Nah yang percaya itulah diangkat. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Yang satu, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Satu penjelasan yang memadai kepada kita Bapak Ibu saudaraku, tentang keyakinan kita itu tidak percuma, tidak sia-sia, tidak akan menjadi sesuatu yang tidak diperhitungkan. Maka jangan menyesal percaya kepada Tuhan. Jangan menyesal percaya kepada Tuhan yang akan datang kedua kali dengan pengharapan-pengharapan itu. Ada satu masa yang tidak diduga. Tetapi menyikapi keadaan itu, Tuhan juga memberikan cara atau solusi untuk menghadapinya. Tuhan tidak membiarkan umatnya dalam kebingungan. Ini Tuhan yang benar begini. Tidak hanya memberikan ayat-ayat saja, memberikan masalah saja, tuntutan saja, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Itu Tuhan yang benar. Maka dari situ kita belajar agama yang benar pun pasti begitu. Kalau ada agama yang mengajarkan budi baik, pahala, upah, dan dosa ditimbang-timbang, ada nggak benar. Orang setiap hari kita bisa berdosa. Salah satu peneliti dari Barnas Research menyebut, sebenarnya di dunia ini sekarang sedang polusi dosa. Bukan hanya polusi asap pabrik. Kalau setiap penduduk hari ini memproduksi 1 jam 1 dosa 24 jam, maka 8 miliar kali 24 dosa. Maka satu hari itu ya 8 kali 24 berapa? Ada yang tahu 8 kali 24? Sekian puluh miliar lah dosa polusinya di dunia ini setiap hari. Itu Barna yang meneliti. Mengalahkan asap pabrik yang di demo-demo mahasiswa itu dan LSM. Termasuk demo tentang tambang batu bara yang ilegal yang tidak terdeteksi dengan penghijauan. Masih dikalahkan dengan dosa. Jadi jangan berpikir polusi yang paling hebat itu asap pabrik, kimia, tambang ilegal. Ternyata dosa. Karena 8 miliar itu, kalau diprediksi dia berbuat dosa 1 jam 1 hari, kan kali 24 jam. Itu yang satu. Kalau dia setiap detik berbuat dosa, wah tidak terhitung. Apa rumus matematikanya tidak terhitung itu? Bapak Ibu. Ya, kalkulus. Ya, nanti kita tanya siapa ahli matematika. Tetapi menyikapi keadaan itu Bapak Ibu, Tuhan memberikan solusi, jalan keluar. Saya suka ini, maka saya nggak mau pindah agama dari dulu. Karena Tuhan Yesus selalu memberi jalan keluar. Tidak hanya memberikan soal-soal, tapi juga memberikan jawaban. Beda dengan mahasiswa yang pernah saya ajar, eklesiologi. Ayo silakan mahasiswa bikin soal 4 saja. Setelah itu jawab, kumpulkan. Setelah dikumpulkan beberapa pertanyaan itu kembali dengan tidak ada jawaban. Lah dia yang membuat soal, lah dia nggak bisa menjawab. Nah, beda. Kalau Tuhan dia memberi pertanyaan, dia juga memberi jawaban. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah Tuhan kita. Jadi jangan pernah kecewa dengan Tuhan kita. Tidak seperti mahasiswa yang saya ajar itu. Kita hari ini mid semester. Terima kasih Pak dosen. Dia pikir saya berikan ujian multiple choice ABCD. Kalau itu mah gampang, biasa main isi-isi aja. Bikin soal 4. Sudah Pak. Jawab. Lah, dia membuat soal tapi dia nggak bisa jawab. Saya rasa di Poliban dan Ulam tidak ada yang begitu ya. Itu di STD antah berantah itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, Tuhan kita itu memberikan solusi. Apa solusinya Bapak Ibu? Ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang.
Berjaga-jaga itu artinya apa? Berjaga-jaga. Ternyata berjaga-jaga itu artinya menonton. Saya berpikir berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Sebentar tidur, buka mata, sebentar tidur, pegang senjata terus. Enggak. Berjaga-jaga itu artinya menonton. Diterjemahkan oleh King James Version. Watch. Jadi kita nggak bisa berjaga-jaga Bapak Ibu kalau kita nggak menonton. Nah masalahnya apa yang kita tonton? Watch therefore, for you know not what how your Lord that come. Untuk satu tontonan pertandingan Piala Dunia saja FIFA hari ini, minggu-minggu ini, semua pasti mengikuti. Saya kemarin jadi menonton karena anak saya buka setel itu. Sebenarnya saya nggak pernah dipengaruhi oleh apapun di luar diri saya, kecuali Tuhan. Itu prinsip saya dari dulu. Tidak ada satu pun yang bisa mempengaruhi saya, termasuk ayah ibu saya, kecuali Tuhan Yesus. Tetapi kemarin saya menonton FIFA itu pertandingan antara Qatar dengan Senegal. Hasilnya? Oh, berarti kalian menonton sama kita. Itu nggak berdosa. Jadi jangan berpikir, kenapa lah Pak Pendeta bawa khotbah ini. Akhirnya nanti kita yang menonton ini berangus semua. Enggak. Kata menonton di sana, Bapak Ibu Saudaraku, berjaga-jaga itu menonton artinya. Jadi untuk satu pertandingan itu kita menonton, maka kita berjaga-jaga, bukan? Nanti subuh jam 2 pertandingan apa? Jam 4 pertandingan apa? Kan ada kan? Ya, itulah namanya kita berjaga-jaga. Untuk nanti jam 4 itu kan kita udah berjaga-jaga nih. Itulah satu variabel yang mendekati dari apa yang dikatakan Tuhan tentang kedatangannya yang kedua. Berjaga-jaga untuk nanti datang. Maka banyak orang menjabani. Tidur dulu sebentar. Makan yang bergizi. Minum susu. Bervitamin. Supaya nanti bangun jam ini segar. Betul. Itu namanya berjaga-jaga Bapak Ibu. Berarti menonton karena menonton yang sudah ada yang kita lihat. Berarti menonton di sini kita melihat dunia ini dengan segala perkembangannya. Dari beberapa kasus-kasus keadaan di luar diri kita ini kita menonton. Lalu setelah kita tonton apa reaksi kita? Kalau orang nggak berjaga-jaga dia nggak bisa nanti menonton. Maka orang berjaga-jaga. Ayah membunuh anaknya beberapa minggu yang lalu kan? Anak membunuh ibunya. Si A berantem. Dan yang macam-macam sudah terjadi di dunia ini. Itulah tontonan kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Tadi pagi saya mendapat kabar WhatsApp dari teman kuliah saya di Medan. Tadi malam jam 23 teman saya meninggal di rumah sakit Bayangkara Medan. Minggu-minggu sebelumnya nggak ditahu bahwa dia ini penyakitnya apa. Lalu tadi malam meninggal. Dan yang menarik bukan meninggalnya Bapak Ibu. Tidak ada keluarganya yang mau tanda tangan supaya keluar dari rumah sakit. Apa yang terjadi dia dan saudara-saudaranya? Sampai mayat pun masih bermusuhan. Ternyata mereka menganut prinsip bertemu di tanah merah. Jadi nggak baikan selama hidup. Maka kan syarat mengeluarkan dari jenazah dari rumah sakit kan mesti tanda tangan keluarga, bukan? Gak ada yang mau tanda tangan, termasuk istrinya. Akhirnya pihak rumah sakit Bayangkara mau menyerahkan ke pemerintah setempat untuk memakamkan. Sedih bin prihatin. Orang sampai mayat pun bisa bermusuhan. Ini yang hidup, ini sudah mayat. Kok masih musuhan? Wah, saya nggak bisa pikir. Saya WA, boleh nggak saya rekomendasikan metode melayani? Tidak dijawab.
Karena keluarganya tidak berbaikan dengan yang mati ini. Artinya Bapak Ibu, kita melihat tontonan yang bermacam-macam, aneh, ajaib, unik hari-hari ini di masyarakat. Kan waspada itu katanya kan menonton. Jadi orang nggak bisa waspada kalau dia nonton. Jadi kalau dia di rumah aja 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dia nggak menonton, dia nggak tahu apa yang terjadi di luar. Kecuali dia buka televisi. Maka Bapak Ibu saudaraku, ketika kita menonton itu, kita bisa berjaga-jaga. Lalu dari setiap tontonan kita itu apa yang kita rumuskan? Firman Tuhan katakan itu seperti pada zaman Nuh. Makan, minum, kawin, mawin, dan segala aktivitas, tapi terhadap keselamatan yang dibuat oleh Nuh melalui bahtera itu tidak ada yang merespon. Ketika sudah menonton aktivitas di dunia ini, maka bandingkan dengan kejadian di masa Nabi Nuh. Kecenderungan hati disebutkan tadi bahwa manusia selalu berbuat jahat. Kecenderungan hati. Ada enggak? Coba kita cek hati kita, Bapak Ibu. Cara mengeceknya gampang. Kecenderungan hati kita ini berbuat baik, berbakti, atau menjahati orang. Maka Tuhan memberi seleksi keselamatan kepada manusia. Akhirnya saya mengerti hari ini. Ya wajarlah ratusan ribu itu tewas di dalam air bah itu. Karena diberikan Tuhan anugerah gak direspon. Maka hari-hari ini Bapak Ibu saudaraku, hati-hati kalau anugerah ditawarkan Tuhan kita gak respon. Si Suri WA temannya, halo sobatku, ayo ke gereja. Tapi sobatnya merespon, siapa lu? Ngajak-ngajak. Emang lu penderita? Pernah mengalami begitu, Anik? Siapa lu? Ngajak-ngajak saya. Pendeta bukan, guru Injil bukan, penatua bukan, majelis bukan. Hati-hati. Itu anugerah ditawarkan Tuhan loh. Melalui Sinyo misalnya. Sinyo ujuk-ujuk WA Delfrian, ayo kita ke 3MI. Si Sinyo orang dia nggak pernah ke 3MI. Misal ini ya, ngajak-ngajak saya. Buset dah. Orang Betawi bilang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Anugerah itu terbuang percuma. Dan hati-hati. Tuhan katakan, belajar pada peristiwa air bah. Taat dengan keselamatan dan ditawarkan Tuhan, atau mati dalam kejahatan. Dari sekian juta penduduk pada masa Nabi Nuh, ya belum sampai sejutanya, hanya 8 orang yang selamat dan sisanya memilih. Ini kata saya nih, memilih untuk binasa. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa memilih ya, tapi dengan praktek kelakuan itulah indikator pemilihan itu menjadi binasa. Maka pada bagian ini Bapak Ibu, saya tidak terlalu setuju dengan sekali selamat tetap selamat, seperti semboyan John Calvin ya. Walaupun ya betul memang kalau orang yang ditanam jagung ya tumbuh jagung. Masa nanam jagung tumbuh kopi? Yang ditanam itu kecintaan pada Tuhan, pasti dia akan berbuah. Tetapi perhatikan Bapak Ibu saudaraku, dari sekian banyak anugerah yang ditaburkan oleh Tuhan Allah, seberapa banyak yang merespon. Pada zaman Nuh hanya selamat 8 orang. Nanti pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, berapa orang yang selamat? Adakah kita di sana? Adakah engkau di sana? Adakah kakek nenek kita di sana? Adakah tetangga kita? Ataukah adakah orang yang kita cintai juga ada di sana? Ternyata Bapak Ibu, John Wesley menerjemahkan Alkitab ini benar. Setelah John Calvin sampai pada P yang terakhir, rumusan teologinya, Perseverance of the Saints, ketekunan orang-orang kudus,
Ternyata Bapak Ibu baru terjawab ketekunan orang-orang kudus itu oleh John Wesley yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Hai bro, hai sis, kerjakan keselamatanmu. Jadi tanda bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan, dimeteraikan nama kita dan tercatat dalam buku kehidupan, kerjakan keselamatan itu. Jadi tidak datang dari surga. Keselamatan itu kita langsung digerakkan. Enggak, tapi dikerjakan. Satu bagian yang menjadi bagian kita. Advent pertama yang mengingatkan kita pengharapan itu. Maka Bapak Ibu saudaraku, jika hari-hari ini Tuhan belum datang, kan kita kembali kepada ritme tahun gereja. Tahun gereja yang pertama dimulai dengan Advent pertama. Tahun depan juga Advent pertama. Maka banyak orang skeptis, ragu-ragu, dan berkata, di mana Tuhan itu kok belum datang? Seperti perkataan saya waktu masih SD. Pak, katanya Tuhan Yesus mau datang. Nggak datang-datang juga. Kecewa juga saya ini. Itu pada waktu saya masih kanak-kanak. Setelah saya mengerti firman Tuhan, saya baru mengerti Bapak Ibu, jika hari-hari ini belum datang, maka maksudnya adalah jangan ada pikiran kita bahwa apa yang dikatakan Tuhan tidak benar dan tidak akan terjadi. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9-15 disebutkan di sana, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang-orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Anggaplah kesabaran Tuhan kesempatan bagi kita untuk selamat. Jadi kalau Yesus belum datang kedua kali dan kita masih terus ritme merayakan, menikmati Advent, seperti menantikan kedatangannya yang pertama, maka bagi kita diajarkan anggaplah kesabaran Tuhan. Dan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Amin. Apa yang mau kita perbaiki Bapak Ibu? Sampai dengan sekarang dapat disebut dengan masa kesabaran Tuhan. Kalau Tuhan sabar, masa kita tidak sabar? Walaupun namanya si sabar, kan belum tentu dia sabar. Sebab sabar itu adalah dalam dirinya. Nah yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab sewaktu-waktu kalau dia datang, kita didapati dalam keadaan tak bercacat. Efesus 5 ayat 16 menyebut, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan itu artinya tebus. Artinya lain Bapak Ibu, arti yang lain tebus. Kenapa ditebus? Sebab hari-hari yang lalu kita gunakan dengan percuma dan membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu menonton TV sampai pagi. Boros listrik juga. Dan terakhir TV itu yang menonton dia.
karena dia tidur di depan TV. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Saya itu yang dulu. Saya waktu di rumah itu langsung di tempat sofa itu setel TV. Sampai saya nonton sampai nanti nyanyi Rayuan Pulau Kelapa. Ya, jadi TV terakhir itu kan Rayuan Pulau Kelapa baru ngik gitu. Saya dia ngik aja terus saya ngintip. Ngorok aja saya. Baru pagi-pagi jam 3 terbangun. Membuang-buang waktu dengan percuma. Kesana kemari tidak tentu tujuan. Nah, saya dulu orangnya seperti itu. Maka saya tebus sekarang. Dulu saya jarang memuji-muji Tuhan dan lebih senang mendengar lagu-lagu dangdut dan berjoget-joget. Saya tebus sekarang dengan lagu-lagu rohani dan memuji-muji Tuhan. Walaupun kadang-kadang godaan itu ingin, tapi lawan terus. Dulu jarang membaca kitab, skenanya saja, targetnya saja yang tercapai, hasilnya tidak ada. Dulu jarang Bapak Ibu berdoa panjang-panjang mendoakan tetangga, malah saya justru menginginkan tetangga itu cepat mati. Karena buang selokan airnya ke kami, saban ditegur, saban ribut. Akhirnya saya berdoa, Tuhan matikanlah dia. Namanya juga dua remaja. Tapi sekarang saya berdoa, panjangkan umurnya. Panjangkan umurnya. Waktu saya doa panjang umur, dia malah mati. Bapak Ibu Saudara, aku mengajarkan kepada kita, pergunakanlah waktu ini, artinya tebus. Dalam masa-masa Advent ini kita maknai dengan mengingat bahwa waktu yang kita jalani sampai sekarang adalah masa anugerah. Masa lalu itu banyak yang terlewat dengan percuma saja. Masa kesabaran Tuhan bagi kita untuk memperbaiki diri. Kesabaran Tuhan Allah itu kita dengan masa-masa pengharapan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Pengharapan di masa lalu, ditebus masa kini. Masa menebus segala perkara di masa yang lalu. Menebus waktu. Ini yang paling banyak kita sia-siakan, bukan? Disuruh kuliah, malah main TikTok atau apa, ketinggalan 1 semester. Disuruh ini, malah ketinggalan. Tebus. Dulu waktu kecil ingin menjadi pendeta, tapi ketika tamat sekolah melarikan diri seperti Yunus ke Tarsis, pergi dia ke Institut Teologi. Akhirnya Tuhan panggil. Selesai dari ITB itu tetap dipanggil. Kamu menjadi pendeta. Tebus Bapak Ibu. Menebus waktu, apalagi kalau dengan keluarga. Dulu tidak ada waktu dengan anak dia. Saking sibuknya, seperti saya kan kadang-kadang menimang-nimang anak pun tidak sempat dulu. Sampai di rumah sudah jam 2, udah ngantuk tidur, dia tidur. Kita berangkat 2 pagi, dia masih tidur, nggak sempat ketemu. Kita balik ke rumah makan siang, ya dia sekolah. Kapan ketemunya? Kalau nanti dia tidak mirip-mirip kita perilakunya, ya jangan salahkan. Lalu tebus, maka sekarang ajaklah bercanda, ajaklah piknik, ajaklah waktu keluarga. Bagi yang belum mempunyai keluarga, tebuslah. Kalau selama ini berbicara dengan orang tua sekena hatinya saja, seperti yang pernah terjadi di zaman saya kalau kuliah. Sudah akhir bulan, tolong awal bulan dikirim uang kuliah dan uang makan, uang kos dan seterusnya. Biasanya begitu kalimat yang waras. Datang kawan ini, dia ambil gambar pisau, digambar pisau itu, dilipat, dikirim ke orang tuanya. Artinya sudah seperti pisau ini sekarang, kritis sekali itu mungkin maksudnya. Tapi kan orang tuanya menangkap, ini anak mengancam-ngancam. Ini anak loh, kok mengancam, kurang ajar benar. Oh jangan marah Papa, jangan marah. Ambil uangmu yang 50.000, 100.000. Jumlahnya berapa dikirim? 700.000. Fotokopi 700.000. Fotokopi uang 700.000. Terlampir jawaban doamu. Silakan digunakan. Kirimlah foto
fotokopi 100.000 7 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya daruratlah di sana kopi. Tetapi pada bagian ini kita diajarkan tebus. Menebus waktu yang berharga dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sahabat. Bahkan juga menebus persembahan kita. Ada mungkin dulu, nanti kalau saya tamat kuliah, gaji pertama saya berikan ke Tuhan. Pada waktu dia bekerja, dia lupa Tuhan. Lebih enak beli sepatu, beli ini, beli itu. Mungkin dulu dia bernazar mempersembahkan diri kepada Tuhan. Tapi dilihatnya pendeta carut marut. Kadang-kadang tidak bisa makan. Akhirnya janganlah jadi pendeta. Dia undur. Kita juga menebus, dikatakan di sana, materi. Atau juga persepuluhan kita Bapak Ibu. Itu firman Tuhan, bukan pendeta yang menyebut. Kita makani persepuluhan itu. Ternyata nanti suatu saat Tuhan tagih. Tebus sekarang. Masa menebus segala perkara di masa lalu. Menebus segala waktu. Sebab itu milik Tuhan, bukan milik kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita 90%. Kan 10%. 90% kita gunakan. Jangan kita lahap juga punya Tuhan itu. Nanti dia tagih dari kita. Dan mengajarkan kita Bapak Ibu hari ini bahwa ternyata pengharapan itu kepada kita hari ini pengharapan yang sejati. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi Advent pertama itu pengharapan. Maka tebuslah waktu-waktu yang lalu. Segala perkara di masa lalu tebus. Persembahkan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur berterima kasih buat rahmat-Mu yang besar kepada kami Bapa. Perlengkapi dan tolonglah kami mengalami kasih Kristus di dalam masa Advent yang pertama ini. Sehingga hidup kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkati kami semua Bapa yang bekerja dan juga yang sedang studi kuliah. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, sebagai bagian daripada kehidupan bergereja kita dalam satu keluarga, kita lewati dengan baik dan berproses. Maka hari ini kita akan memperkenalkan saudara kita yang akan kita terima menjadi jemaat penuh dan jemaat persiapan. Banyak yang bertanya, kenapa harus diterima Pak Pendeta? Ya, sebab ketika mereka menjadi keluarga dengan kita, maka segala sesuatu terjadi dengan mereka, tanggung jawab kita. Ya, jadi apa-apa itu kita harus ikut bertanggung jawab dengan mereka. Dan kita hargai juga kerinduan mereka secara administrasi ingin bergabung dengan gereja kita. Kami undang ke depan untuk jemaat persiapan. Kenapa mereka persiapan? Ya karena kan mereka studi di sini. Jadi walaupun gereja asalnya di kampung masing-masing, di sini adalah gereja mereka selagi masih di Banjarmasin. Kami undang ke depan Boinus Kobugam. Ada? Silakan ke depan. Delfrian Daci. Hardin Anugrah Jendrato hari ini dapat izin sedang
LDK. Ya. Suryani Hareva. Werning Warubu. Betul ya, Warubu ya. Kalau salah koreksi ya. Baik. Jadi hari ini ada 5 kita terima menjadi jemaat persiapan. Supaya jemaat mengenal, silakan menghadap jemaat. Ini saudara kita ya. Jadi ibaratnya ini kelahiran sekarang. Jadi seorang ibu kan melahirkan berkali-kali. Jadi ini kelahiran sekarang. Mereka jemaat di sini. Nanti akan saya bacakan hak-haknya. Ya, mereka dapat menerima pelayanan dan segala sesuatu. Ya, oke. Menghadap ke sini kembali ke depan. Dan kami memperkenalkan jemaat penuh. Artinya mereka yang stay tinggal di Banjarmasin. Bapak Joni Latuperisa. Mari Pak. Ke depan. Geser sedikit bisa? Ya. Saudara Yoel Tandi. Biar bersama-sama sekalian dilihat jemaat. Kembali ke jemaat. Mari kita tepuk tangan. Bapak menghadap jemaat. Dan sebelah kiri adalah saudara kita, masih anak muda, ganteng bukan? Pengusaha. Bapak yang kiri tadi, saudara kita Yoel Tandi. Lalu ini Koli Banyak. Pernah bekerja di Trapindo dan sekarang buka usaha sendiri. Sekarang yang nomor 2 adalah Bapak Joni Latuperisa. Jadi kalau nanti ketemu jangan panggil hei Pak, udah ada namanya Pak Joni, Om Joni. Kalau orang Batak boleh dipanggil Tulang Joni, Om Joni gitu ya. Nah tadi yang ini jemaat persiapan Werning Warubu, Suryani Hareva, Delfrian Daci, Boinus Kobugau. Apakah ada salah ucap? Tidak ya, pas ya? Ya. Nah Bapak Ibu, ada kata-katanya, tapi terlalu verbal, nanti kita fokus pada kata-kata itu. Tapi jawab saja. Ketika ditanyakan, tinggal kita menyatakan dengan kalimat atau perkataan, saya bersedia kiranya Tuhan menolong saya, gitu ya. Jadi kalau dibaca nanti tata penerimaan ini setengah jam lagi, akhirnya nanti tambah lapar kita ya. Nah, jadi saya bacakan saja. Nanti bisa dijawab. Kiranya Tuhan, saya mau Tuhan kiranya menolong saya. Nah, kenapa menghadap jemaat? Karena supaya didengar jemaat. Saudara yang kekasih, saudara telah mengaku imanmu kepada Yesus Kristus, serta menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di dalam gereja asalmu. Oleh sebab itu, ketika saudara sekarang datang hendak bersekutu dengan jemaat Gemi Manuel Banjarmasin, maka jawablah pertanyaan ini. Pertama, maukah Bapak Ibu saudara memperbaharui janji yang saudara-saudara telah perbuat dahulu waktu saudara diterima menjadi anggota gereja? Jika mau, jawabnya saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Saya mau, kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan ini menjadi satu keluarga di dalam persekutuan Gemi Manuel Banjarmasin. Jika mau, jawablah saya mau, Tuhan kiranya menolong saya. Saya mau, Tuhan menolong saya. Amin. Baik, kita berdoa untuk janji mereka. Boleh menghadap altar. Mari kita semua berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan
6 saudara kami yang diterima menjadi jemaat hari ini, baik jemaat persiapan dan jemaat penuh, berkatilah mereka dengan janji yang mereka ucapkan di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat sebagai satu. Silakan menghadap jemaat, kami undang untuk majelis dapat memberikan salam kepada mereka, dimulai dari ketua majelis dan hamba Tuhan memberikan selamat kepada mereka. Ya. Sekalian diberikan souvenir. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Marilah kita berjaga-jaga senantiasa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembala-Nya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Sambil diiringi Kidung Jemaat 120, hai siarkan di dunia.
Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah bagi kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Satu sarana yang Tuhan sediakan, kami boleh menunjukkan bakti kami melalui apa yang telah Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, baik untuk kas gereja maupun untuk persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan secara khusus persembahan ke depan untuk kas Natal, agar kami dapat merayakan dengan tidak pusing memikirkan dana, sebab Engkau telah bekerja dengan kuat dan berkarya bagi kami melalui usaha kami, ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan terimalah persembahan kami ini Bapa, karena Engkau berkenan, sebab kami menyerahkan dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita, memperlengkapi dan memberi pengharapan yang sejati kepada kita dari sekarang, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selanjutnya kami serahkan kepada keanggotaan. Balik.